Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di Resapi pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh menghirup udara segar dan kami boleh menikmati alam yang indah ciptaan. Demikian juga hidup kami saat ini, kami mau persembahkan kepada Engkau. Karena itu mari Roh Kudus penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh belajar tentang firman-Mu dan kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun judul daripada resapi pada hari ini yaitu sungguh amat baik. Dan firman terambil dari Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31, demikian firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sangat ironis ketika kondisi PPKM darurat saat ini kita berbicara sungguh amat baik. Tapi itulah yang sesungguhnya harus kita rasakan, harus kita imani, karena itulah yang dikatakan Tuhan di akhir penciptaan. Kejadian 1 ayat 31. Kata sungguh amat baik saat Allah melihat segala yang dijadikannya. Meskipun jadilah pagi, jadilah petang. Jadi ada petang dan ada pagi. Kita mau coba menyimak apa makna dari awal mula penciptaan ini. Ketika Tuhan menciptakan dunia dan alam semesta, semuanya dalam keadaan gelap. Lalu Tuhan menciptakan, jadilah terang. Maka di situ terjadi terang dan gelap, sehingga Tuhan memisahkan menjadi siang dan malam. Dan untuk melengkapinya di hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, langit. Kemudian Tuhan menciptakan darat dan laut, mengisinya dengan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Dan yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang untuk menandai hari-hari dan tahun-tahun, matahari, bulan, dan bintang. Setelah itu di hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang laut dan burung-burung yang bersayap. Dan di hari yang keenam Tuhan menciptakan binatang-binatang ternak dan binatang-binatang liar. Serta yang terakhir sekali adalah manusia. Apa makna penciptaan ini, Bapak Ibu? Kita mau mencoba bahwa kehidupan di alam semesta ini merupakan satu keberaturan yang telah diciptakan Allah sejak awalnya. Dan di dalam setiap penciptaan 5 kali Tuhan mengatakan semuanya baik. Ketika ada siang atau terang, ketika ada malam atau gelap, Tuhan berfirman
semuanya baik. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sangat rapi, Tuhan Allah sangat detail menciptakan keberaturan di dalam kehidupan manusia. Dan satu yang utama kita harus ingat-ingat, bahwa manusia diciptakan paling akhir setelah semuanya tersedia. Tuhan tidak menciptakan manusia di hari ketiga, ketika belum ada benda-benda penerang, belum ada binatang, belum ada segala sesuatu yang mengeluarkan biji-bijian. Tetapi Tuhan menciptakan kita manusia di hari terakhir setelah semuanya tersedia. Karena itu di dalam kondisi apapun kita saat ini, satu hal perlu kita ingat, bahwa segala sesuatu itu disediakan, telah disediakan jauh sebelumnya oleh Tuhan bagi kita. Karena itu percayalah, apapun kondisi kita, apapun keadaan dunia, Allah menyediakan segala sesuatunya. Dan Allah memandang gelap pun berdampingan dengan terang itu sungguh baik. Ada binatang ternak, ada binatang liar. Itu sungguh baik. Sehingga dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami satu kedukaan, satu kepahitan, mari kita melihat dalam sisi-sisi yang lain. Jangan hanya memandang dalam sisi yang gelap. Karena ini adalah satu keberaturan. Dan setelah Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan mengatakan, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Ada petang yang akan diikuti oleh malam yang gelap. Tapi sepanjang-panjangnya malam, Tuhan menciptakan keberaturan akan terjadi pagi. Rembang pagi hari yang segar, yang sejuk, yang akan muncul sinar matahari yang menghangatkan kita. Dan bagaimana supaya sungguh amat baik ini benar-benar terjadi di dalam diri kita. Mari kita belajar di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan di sini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita begitu banyak melihat, mendengar berita-berita kedukaan, kehilangan, COVID yang tidak berhenti. Tapi jangan kita melihat hanya dari sisi gelapnya saja, hanya melihat dari sisi malamnya saja. Tapi ada begitu banyak pembelajaran daripada COVID ini yang harus kita pegang untuk menciptakan sungguh amat baik. Satu hal yang perlu kita terapkan dalam hidup kita, mengasihi Allah. Menghadapi kondisi ini, mari kita semakin mengasihi Allah.
semakin dalam lagi mengasihi Allah. Dengan apa? Taat pada perintah-perintahnya. Di mana perintah-perintahnya? Di dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa lahir dari Allah sehingga bisa mengalahkan dunia ketika kita selalu terhubung dengan perintah-perintahnya, selalu terhubung dengan kuasanya, dan kemenangan mengalahkan dunia itu menjadi milik kita, yaitu iman kita. COVID adalah satu peradaban baru. Virus itu hanyalah jalan, cara di dalam keteraturan dunia ini. Tapi yang utama, bagaimana 5M tidak hanya diterapkan di dalam fisik kita, tapi 5M juga diterapkan di dalam rohani kita. Kita pasang masker, kita tutup mulut kita dari memberitakan hal-hal yang tidak benar, tidak baik, yang pesimis. Tapi beralih kita imani firman Tuhan di akhir penciptaan. Sungguh amat baik. Dunia ini sungguh amat baik. Semua sungguh amat baik. Hidupku sungguh amat baik. Hidup saudara-saudaraku sungguh amat baik. Kantorku, gerejaku, segala lingkunganku, segala yang terjadi di dekatku sungguh amat baik. Imani itu, kita akan mengalahkan apapun juga. Tutup mulut kita, pikiran-pikiran kita dari segala sesuatu yang menjadi virus di dalam jiwa dan rohani kita. Cuci bersih hati, jiwa dan pikiran kita dari segala sesuatu yang mengotori. Terus menerus cuci dengan air rohani, dengan Roh Kudus, dengan kuasa darah Yesus, sehingga diri kita menjaga jarak. Diri kita benar-benar beda, ada jaraknya dengan kehidupan dunia. Dan kita tidak berkerumun, kita tidak memobilitasi pikiran-pikiran kita diisi dengan segala sesuatu yang akan meracuni jiwa dan roh kita. Tapi kita terus memasak rohani kita, jiwa kita dengan imunisi, dengan vitamin-vitamin, dengan doa-doa di dalam hadirat Tuhan, dengan firman-firman-Nya, dan kembali imani. Sungguh amat baik. Dengan iman kita, ketaatan kita pada perintah-perintah Allah, maka kita juga mentaati perintah-perintah yang ada di dalam pemerintahan dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selalu menyegarkan kita untuk kita merasakan kuasanya. Kuasailah dunia. Iman kita mengalahkan dunia. Kasih kepada Allah, taat pada perintahnya, dan tetap terus beriman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas apa yang Engkau ciptakan di dalam kehidupan kami. Dan kami imani bahwa sungguh amat baik hidup ini. Kondisi apapun akan terjadi ketika kita mengimani sungguh amat baik. Segala sesuatu sungguh amat baik. Keberaturan akan kami lewati dengan kasih kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus mampukan kami. Amin.